Naps, Vicky ini sekarang katanya punya pacar baru dan katanya akan berlabuh untuk terakhir kalinya sama wanita ini. Siapa sih, Vicky? Ya sih sebenarnya dulunya atlet lempar lembing, cuma memang serius. Cuma dia akhirnya sekarang sering kursus nggak serius. Akankah ada satu orang nanti yang menemani sampai akhir hayat atau tidak? Kan tinggalnya di lingkungan semuanya keluarga besar kan. Jadi aku ayo kumpul semuanya gitu. Kalau ada wanita baru lu ini harus aku tolong kasih restu gitu. Kalau ini aku mau menikah, ini tolong direstuin dan aku bikin pernyataan dari semua keluarga besar ngajuin surat pernyataan. Kalau ini emang jadi nikah, ini harus menjadi pernikahan yang terakhir. Ketemu lagi kita di program Istri-Istri Bahagia dengan udah pasti udah pada kenal ya dengan Ratu Rizky Nabila. Di sini aku sebagai co-hostnya Ratu. Enggak ada co-host-co-hostan. Di sini adalah kita bareng-bareng aja ngobrol. Perwakilan dari rumah tangga yang baik serta aku mau belajar dari dia banyak. Bukan dari aku, Beb, karena hari ini kan kita udah kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia percintaan, hubungan in a relationship. Pernah berjalan lancar juga, pernah gagal juga, siapa lagi kalau bukan Vicky Prasetyo, sang gladiator kita ya kan. By the way, Vicky, apa kabar sih? Aku buruk. Buruk kenapa, Bro? Baik gitu ya. Enggak baik. Alhamdulillah, cuma memang belakangan ini lagi sering merenung aja. Kenapa? Merenung kenapa? Ya merenung karena... Nggak, ini serius nih nanyanya, jangan bercanda. Merenung karena memang ya udah harus saatnya kita mengakhiri semua perjuangan. Saatnya melulu! Kayaknya itu di setiap program diucapkan, tapi lagi-lagi terjadi kegagalan dan kegagalan. Tapi nggak apa-apa, namanya kita belajar ya dari pengalaman. By the way, Naps, Vicky ini sekarang katanya punya pacar baru dan katanya akan berlabuh untuk terakhir kalinya sama wanita ini. Siapa sih, Vick? Nggak janji sih. Lagi berproses ya. Lu ngomong kayak gitu nggak takut nanti cewek lu nonton nggak janji? Ngomong aja kayak udah ya kita ini gitu. Semua juga bisa kalau bahasa verbal. Bahasa keseriusan itu bukan tentang apa yang dia ucapkan, tapi yang dia lakukan gitu loh. Nah, permasalahannya kan kamu tahu sendiri kan, dia tuh tiap tahun menikah. Tiap tahun ya? Sampai di ban sama KUA. Ini mau gimana konsepnya? Ya aku kan masih bisa nikah di KUA Uganda ya, masih bisa. Uganda ya kan? Nggak, tapi serius, ini lu sekarang lagi pacaran sama siapa nih yang serius nih? Atlet bulu tangkis, memang. Ini dari kalangan dulu ini. Kalangan binaragawan kali ini ya. Dia sih sebenarnya dulunya atlet lempar lembing, cuma memang serius. Cuma dia akhirnya sekarang sering kursus. Nggak serius. Soalnya kan kabar yang beredar sekarang tuh Vicky lagi punya pacar, jadi nggak bisa diganggu karena tuh lagi bucin. Katanya sih gitu kabar yang beredar ya. Ya sebenarnya karena aku pengen banyak ngasih waktu aja buat orang spesial gitu loh. Kan dia juga kadang-kadang suka ini ya, ngompasi gitu kan. Kalau mau maghrib. Maksudnya gimana tuh? Dia baru melahirkan. Dia jadi banyak berbagi juga buat anak-anak yang dia naungi gitu. Orang suka sosial. Jadi lu sebagai sponsor ceritanya? Enggak juga, maksudnya support dia untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Tapi kalau boleh bertanya, udah berapa cewek sih yang disupport buat naik? Ya kalau ini sih aku udah komitmen juga ya. Aku bahkan kemarin udah kayak rapat warga lah, maksudnya ya kan. Ini pemilihan ketua RT atau apa sih sampai rapat warga segala, agak bingung ya saya ya. Aku kan tinggalnya di lingkungan semuanya keluarga besar kan. Jadi aku ayo kumpul semuanya gitu. Kalau ada wanita baru lu ini harus aku tolong kasih restu gitu. Kalau ini aku mau menikah, ini tolong direstuin dan aku bikin pernyataan dari semua keluarga besar ngajuin surat pernyataan. Kalau ini emang jadi nikah, ini harus menjadi pernikahan yang terakhir. Udah iyain aja lah ya yang itu ya. Sekarang kita ambil yang baik-baiknya aja karena tuh nggak akan ada ujungnya. Terjadi lagi dengan rapat warga dengan wanita yang berbeda, udah nggak ada ujungnya. Tapi nggak boleh pesimis. Kenapa tuh? Pasti ada laki-laki yang dia bakalan dari Taubat. bad terus jadi good boy. Oke, mungkin ya namanya manusia ya, ada waktunya mungkin di saat kayak lu gini, Vick. Ada nggak saat-saat kayak lu ngerasa, aduh kayaknya udah deh, ini saatnya gue nggak main-main lagi gitu?
Tegang banget tangannya begini. Nangis ceritanya nangis. Oh nangis ceritanya. Fik, nggak. Udah, kalau misalnya soal itu gue tahu jawaban lu. Pasti lu bilang kan, iya gue sering kayak gitu. Tapi memang lu belum menemukan orang yang tepat ya, gitu kan. Kita kan. nggak gampang ya beradaptasi dua pikiran, dua kebiasaan, dua kultur manusia menjadi dalam satu komitmen itu kan bukan hal yang gampang. Bahkan kayak Ratu aja pernah berharap lebih tapi nggak tahu karena lu berharap lebih sama siapa Vicky? Ya sama yang cowok terus karena tidak sejalan kultur yang berbeda akhirnya jadi sesaat kan Kultur banyak yang kan. berbeda. Kan orang dalam menikah nggak ada yang berdoanya ya Allah jadikanlah dia pasanganku yang sebentar, nggak ada kan. Pasti yang lama. Itu cuma kita nggak bisa negosiasi takdir yang menghampiri kita. Jadi kalau soal pasangan ya udah, jadi memang kepengennya sih aku serius banget karena kepengennya, ya niatnya. Cuma kan godaan itu kan suka hadir ya kadang-kadang Itu kayaknya kalau buat lu godaannya nggak habis-habis ya Vicky ya? Kayak tiba-tiba orang motoin baju senam gitu kan. Kayak aku lagi di apartemen nih, aku lagi baru selesai yoga, kamu bisa nggak makan? Aku lagi masak-masakan gitu. Kan kita kira datang. Itu maksudnya lu tergoda tuh Ya buat bukan, aku menghormati dia karena udah membuat masakan buat aku kan aku datang gitu. Buat ngajarin Tahunya, yoga. Ya dia datangnya udah nyambut kita pakai baju senam yang tipis gitu-gitu kan. Udah baju senam. Ya walaupun kita yang nggak kamu ganti baju kamu gitu pakai ya legging macan tutul. Ya celananya ada kan gitu. Cuma kan ya kan kita kan nggak bisa mencegah itu gitu loh. Fetisnya nggak beda ya. Mau 1000 kali aku apa ya berjanji untuk setia, aku akan fokus ini. Akan gagal dengan macan Ya tutul. kita nggak tahu kan gitu loh. Kadang-kadang yang nggak macan ya henna juga kan banyak kan ya. Orang tiba-tiba minta kita Nggak bisa dateng ngomong sama dia gitu nih. loh. Iya, Aku mau Terus lagi di kolam renang kayak gini nih, kamu seorang cowok nih lagi diem ya, tiba-tiba difotoin, aku bagus nggak bikin yang kembang-kembang. Kita pasti nyari akarnya kan itu di mana gitu loh. Iya kan kita nggak munafik gitu. Iya sih. Ya itu mungkin, Ya, itu kita kan mungkin kayak gitu. perempuannya. Bikin Cuman aku kembang-kembang pengen eksklusif di Istri Bahagia ini supaya viewers juga atau kawan yang mau bahagia Jadi ini. kebutuhan ini Iya, tayangan. iya, tayangan ini Kenapa? adalah kebutuhan untuk wanita-wanita yang belum menikah dan sudah menikah untuk Udah, mencari Sisi pokok, baiknya lah. sisi baik atau setidak-tidaknya tips lah dari seorang ya sebenarnya Gini, ini Vi. salah bintang tamu Iya. cuma ya sudah lah. Intinya gini, kita sebagai wanita nih, kan kita nggak bisa bedain. Lu kan kalau ngomong tuh serius banget nih. Kita nggak tahu nih lu bohong apa enggak gitu. Jadi gimana caranya untuk mengidentifikasi laki-laki ini dia tuh serius nggak sih sama kita atau kita tuh cuma speak doang gitu. Ini penting banget buat semua wanita yang nonton. Nah, ini harus ya. benar-benar disimak nih. Ini pasti serius ini. Serius. Kalau kalian ketemu sama cowok yang rewel tentang kalian, 100% kalian bersyukur karena dia udah menjadikan dirinya adalah sebagai orang yang penting di dalam hidup dia. Rewel tuh gimana Misalkan maksudnya? kayak kamu jangan pergi sembarangan ya, kamu jangan ke situ ini sembarangan. Itu lebih ke ya. overprotective Atau kamu kali ya? Memang wanita banyak beranggapan demikian, tapi pada dasarnya cowok mau menurunkan egonya ya untuk memerhatikan lebih kepada wanita, berarti dia amat sangat penting buat hidup dia. Nah kalau cowok yang Tunggu, udah yang ini penting gue dia punya lakukan. pengalaman ya kayak gini tuh, maksudnya dia ngelarang-larang supaya, ini kayaknya pengalaman lu deh, supaya nggak ke gap ya kan, pas lagi bawa cewek lain gitu ya. Bukan. Makanya dilarang kayak pergi-pergi, Kan lu nanya di rumah membedakan aja, takut bagaimana ketemu. cowok yang serius sama enggak kan. Bentar, kehidupan rumah tangga lu kan baik-baik aja. Baik-baik aja, enggak. Ini gue lebih kayak enggak. Jadi gue lebih Tapi lu sekarang mengidentifikasi. usia rumah tangga lu berapa tahun katanya, Wi? Apa nih? Usia Kok rumah jadi tangga. gue yang di interview? Enggak, tanya berapa tahun? Gue udah almost 10 years ya kalau sama pacaran ya. Sama Enggak, orang ini ya? gue lagi Enggak, mengidentifikasi lu pernah nggak kayak karena kebo gue yang tahu enggak? lu pernah deketin temen gue. Siapa? Lu ngelarang-larang temen Naik gue FYP. supaya lu nggak ke gap. Perlu gue ceritain di sini. Ya, coba, Perlu. coba, coba, Perlu nggak gue coba, ceritain? coba, Jadi contoh. jadi Nggak gini. apa-apa, sebut nama Jadi aja, kalau kan masa lalu kan. dulu kita pernah satu program nih. Dia deketin lah temen gue sesama host nih. Siapa? Nah, teman gue ini curhat. Siapa Dia yang ini mana? overprotective banget. Fiona. Fahru. Ya udah. Gue bilang aja karena ini Ya, nggak fakta. apa-apa. Karena ini fakta. Oke. Jadi Kak, aku tuh dilarang-larang sama Vicky. Karena apa? Karena dia banyak ceweknya. Jadi takut ketemu say. Enggak. Lu sebenarnya ngaku di sini. Aku takut dia perih. Ya maksudnya, iya maksudnya hatinya ya. Maksudnya kamu nanti Tuh. suatu saat. Jadi ini agak-agak Suatu saat agak-agak dia- rancu ya tips-tips dari dia. Yang lain Bukan. itu udah gagal sama gue. Udah nggak approve tuh. Cowok pelukan. Yang lain itu udah nggak ngefek. Iya.
Gini. Yang lain deh, identifikasi kalian apa? itu nggak boleh subjektif terhadap cowok. Dari tadi aku diam, aku agree. Iya, tapi maksud aku, kalian itu nggak boleh subjektif sama cowok gini. Kalian jangan beropini, apa yang ada di dalam pikiran kalian itu selalu benar tentang cowok itu. Karena nggak mikirin juga kan bagaimana cowok itu sebenarnya untuk kalian. Gitu loh, cowok itu sering menjadi pusat masalah, pusat salah. Padahal cowok itu adalah orang yang penting ada di saat kalian dalam kondisi lemah, kalian berduka, kalian Karena yang sedih. bikin lemah itu cowok juga kan? Iya, tapi nggak bisa mensamaratakan semua cowok itu sama. Pada saat dimana tuh lemahnya? Nah, pada saat kalian tidak memiliki siapapun, tapi ada pria lain yang peduli sama kalian, Itu di atas? ya itu beda lah ya. Itu konsep human Oke. maintenance. Tadi kan Vicky bilang salah satu ciri-ciri cowok yang serius itu dengan dia overprotective. Betul. Oke, bisa lah diterima ya. Mungkin Bener dong. larang-larang Kamu supaya lebih kamu menjaga seneng cowok ya. cuek atau seneng cowok yang perhatian sama kamu lebih? Misalkan kamu udah makan belum? Ya, Udah. yang perhatian sih. Muntahin nggak? Aku kan belum ngasih tahu kamu makan. Itu agak kurang ajar ya. Atau ya sama cowok yang kamu nggak ngasih tahu perhatian aku, kayak aku udah makan tahu, aku belum tahu, aku sakit tahu, tapi Iya. dia diem aja flat. Cinta itu dingin kalau seperti itu. Rumah tangga itu nggak ada apinya. Cowok-cowok yang mau ego sendiri, dia bisa lemah, bisa biasa sama istrinya, tapi di luar dia jadi orang paling romantis buat cewek sesaat gitu loh. Bisa. Coba Iya, kalian iya, coba iya. buka lah pikiran kalian gitu Iya, loh. oke. Gue- Masalahnya, kakak memberikan kehangatan dan protektif itu ke semua cewek, Daripada kecuali dia- aku. Nah, Di Indonesia cuma aku doang yang nggak Kalau pernah misalkan digodain. dia tidak pernah aku berikan kehangatan, nantinya dia akan menjadi orang yang melawan kodrat dan takdir. Banyak nggak cewek-cewek yang menyukai sesama Mohon maaf, jadinya? dianya kan gini, ada Iya. dia. Iya memang itu. Yang penting kitanya melindungi dia. Oke, Gitu loh. iya. Nah, kadang aku tanya sendiri, kamu punya suami ya, Andrew mau nggak pasif banget sama kamu? Enggak sih. Tetap Gue sih kamu mau pengennya tetap diperhatiin, kan? diperhatiin ya. Sebagai wanita gue pengen diperhatiin, Misalkan kayak dibutuhin gitu. manggil kamu apa? Yang atau mam atau apa? Manggil sayangnya apa? Iya, urusan gue lah. Oh bukan Kenapa lu kan, tanya-tanya? kan kamu kan udah punya anak, manggil apa? Mami apa? Enggak, apa manggilnya Bi. Bi. Baby, bukan Abi. Abi Misalkan ini Bi. ya, Abi Umi Iya, ya. baby kan, plesetan baby kan. Bi. Bukan babi ya, say. Bi, aku mau kamu malam minggu ini misalkan ya, kamu pakai baju ya ibu-ibu Apa nih? kecamatan dong, misalkan ya kita kan nggak tahu dong, Lagi ya lagi kan, ya namanya orang itu biasa, Ini tapi itu agak-agak membahagiakan. fetisnya ini agak-agak beda ya. Tadi tuh baju senam. Ini ibu-ibu kecamatan. Ya. Bentar lagi apa lagi nih, Fik? Tapi maksudnya ya maaf ya, yang kecamatan ya yang seksi gitu loh. Ya, pakai baju Maksudnya- pakai celana gitu maksud lo. Iya, maksudnya pakai G-string doang, tapi pakai gitu loh. Oh benar, suami kalau disuguhin Ya Allah, begitu. aduh, Loh, Vicky, suami gua habis, seneng. Vicky. Gua Oh, nggak gitu ya? sebutin. Oh, ya. jadi ini Mantan gua ada yang denger. pinter banget cara ngejaga mood pasangan pria. Salah satu tips ya buat cewek-cewek supaya cowoknya nggak kemana-mana. Apa, Fik? Itu tadi. Gini, Fantasi-fantasi cowok itu kalau itu ya. lu ngandelin visual apa yang lu punya, ya emang sejengkal keluar langkah dari rumah dia nggak ketemu cewek-cewek cantik Iya. yang lebih cantik daripada kalian Benar-benar istrinya. lo, Banyak. Tapi yang memberi kalian pelayanan kenyamanan. Contohnya? Di saat lagi salah, kalian tuh tidak menghakimi. Tidak cerita di media sosial tentang bagaimana menjelekkan suami. Seperti debu yang kau pegang tangan kemudian kau taburkan. Begitu kau ucapkan ataupun menjelekkan kejelekan, bisa kau pungutin debu itu untuk menjadi satu kesatuan lagi. Nggak bisa sih. Nah, nggak ada makanya bagus dari juga. itu, cara maintenance-nya di saat kalian menghadapi suami nomor satu, jujur nih, biar Visual semuanya ya. penonton ini ngerti adalah apa? Kenyamanan. Kenyamanan. Kalau kecantikan, nggak harus. Oke, Gitu kalau loh. begitu masuk ke dalam hal yang lebih serius. Apa? Kakak pernah mengidentifikasikan diri kakak trauma dengan pernikahan atau tidak? Atau cinta pertama kakak dan salah satunya hanya Saskia? Karena gagal lagi dengan segala macam indikasi. Saskia itu semuanya sempurna. Bukan hanya dari apa yang kita lihat. Bodinya udah kayak Bison Makassar. Ya, maksudnya sempurna gitu loh. Maksudnya seksi gitu loh ya. Seksi indah. Bisa Seksi. Antep gitu loh ya, seksi gitu loh. Iya. Terus juga mindset berpikirnya bagus. Dan dia di saat aku lagi ada masalah dulu, konflik atau apa. Dia mau bareng-bareng gitu ya. Mau susah ya. Dia diam, tidak pernah menceritakan apapun. Keburukanmu. Udah dibawa simpen diam. Di film Hidayah, yang menang itu wanita yang ceritanya di atas sejadah. Berdoa sama Allah, berdoa sama Ini sampai Tuhan. ke film orang-orang- Hidayah loh bener. dia. Daripada wanita yang hanya mencurhatkan isi kekesalan di sosial media, dilihat orang banyak. Akhirnya apa? Kayaknya kamu Cowok-cowok iseng akan tunggu, masuk di situ. Kamu kayaknya punya pengalaman ada wanita yang ini ya umbar-umbar di sosmed gitu ya, jadi trauma ya. Banyak hal dari berbagai
katalog dari mantan-mantan istriku ya. Katalog loh, kayak majalah loh. Ya mereka berbagai macam cara penyelesaian masalahnya. Ada yang memang dia menyelesaikan masalah dengan bijak, ada juga yang menghardik. Ya aku nggak tahu apakah dulu di atlet Smackdown ada tiba-tiba tangan nyampe ke muka, ada gigitan nyampe ke leher, ada. Aku nggak tahu dia apa. Tas. Ya banyak tas. Sampai Oke, gendung. yang tadi kan satu lebih perhatian, lebih kayak menjaga dengan overprotective tadi ya. Iya. Yang kedua apalagi? Kalau kita sebagai cewek biar kita nggak ini nih, nggak apa namanya, nggak keskip. Gini, suami mau kerja atau pulang kerja, ini hal yang simple. Tawarkan apa yang dia mau. Contohnya. Sayang, mau minum apa? Oh, itu ringan padahal banget. simple ya, Fik Tapi ya. itu ngobatin banget kelelahannya dia. Gitu loh. Contohnya kayak menawarkan sesuatu. Ya, sayang mau minum apa? Mau yang hangat atau aku buatkan yang seger-seger yang dingin. Nah, mungkin kalau nggak bisa masak ya kan mau digojekin apa gitu ya. Kamu lagi Kita pengen apa gitu kali ya. Konsepnya kalaupun nggak bisa masak nggak apa-apa. Kita kan konsep bikin rumah tangga bukan rumah makan. Iya benar. Jadi nggak ada masalah. Iya juga sih. Loh, bener. Iya benar. Gitu. Yang penting istrinya itu siap 24 hours. Kita pulang jam 2 malam pun di saat suaminya udah ini, dia bergegas, sayang kamu pulang, langsung bangun, gitu loh. Jangan yang pulang malam mulu, gitu-gitu. Oke. Itu treatment Ini aja Vicky sih. ini udah banyak pengalaman sekali Ya, ya. ini Kita bagus harus buat banyak kalian. belajar nih Ratu dari Vicky karena dia memang walaupun dengan banyak kegagalan, tapi dia belajar juga gitu dari wanita-wanita sebelumnya. Tapi satu gitu. hal sih, maksudnya dari seorang Vicky Prasetyo juga pasti penonton juga bakalan bisa lihat ya, sebandel apapun karismanya yang ditebar di luar sana, dia masih mikirin dan memang mungkin ada unsur-unsur salah juga dari wanitanya. Jadi kita cewek jangan selalu ngerasa bener juga. Gitu, Ya, bagus sih. benar. Karena introspeksi diri itu akan lebih baik daripada kamu menunjuk kesalahan untuk orang lain. Oke. Jadi suami kita, kenapa bisa punya seseorang? Oh, mungkin ada yang kurang di dalam diri kita. Kalau kalian berbenah lebih memilih hati dikelola seperti itu, yang ada tidak ada ujar kebencian kepada suamimu, kepada pasangan, tapi lebih baik introspeksi. Bayangin ya, ini contoh ya, ini kita buat analogi ya. Satu, suami kamu bersalah, ketahuan deh, selingkuh, marah, wah kamu ya dasar bajingan, wah apalah ngomong kasar. Itu yang pertama. Yang kedua ya, sayang, maaf, aku tahu kamu seperti itu. Kamu kasih tahu aku ya kalau ada hal yang kurang dari aku sehingga kamu seperti itu. Oh, harus berbesar jiwa gitu ya? Bohong cowok Kalau dia nggak- masih tetap melakukan gimana? bohong kalau cowok nggak, satu dulu ya. Bohong kalau cowok itu nggak ngerasa bahwa gila, ini wanita hebat banget, yang baik tapi aku masih sakitin. Oke, tadi Dewi bilang, bagaimana kalau besoknya seperti itu? Iya. Lagi? Itu berarti adalah cara Tuhan memberikan suami yang model seperti itu untuk meningkatkan amal ibadah kamu. Loh, yaumul hisab nanti ya, kita akan dihisab nih semua amal ibadah, hablum minallah, bagaimana hubungan kamu Hablum tentang minannas. ibadah ya kepada Allah. Hablum minannasnya juga kan penting, ya kan, di yaumul hisab itu bagaimana nanti, jangan dikasih neraka itu malaikat. Kenapa ya Allah? Semasa hidupnya dia banyak bersabar diri menghadapi suami yang seperti itu. Kok gue Ini ketawa ada ya? Yang jadi korban siapa? Suaminya. Enggak, ini yang jadi korban penontonnya. Oh, benar. Kenapa antum jadi dakwah? Aku lebih Kenapa memilih- tiba-tiba Ustaz? Aku lebih memilih Jamaah. lebih memilih si wanita itu kalau menghadapi sebuah permasalahan atau kesalahan pasangan, bersabarlah. Itu loh maksudku. Tunggu, oke. Kita flashback dikit ya. Perasaan dulu Vicky sempat berhubungan sama wanita-wanita yang menurut aku sabar sih ngadapin. Kenapa Contoh. Vicky masih Setuju. Contoh. kenapa Vicky masih mengulangi kesalahan yang sama gitu? Ya, gini. Contohnya di saat interview kamu ngasih tahu kalau wah istri aku ini sabar banget gini-gini kan selalu kamu kan membangga-banggakan Iya. istri kamu. Tapi itu- kenapa terjadi perpisahan lagi? Iya. Apakah memang ada dari beberapa mereka yang tidak mewajibkan menerapkan kewajibannya sebagai istri atau bagaimana ya? Ya, ada Atau memang ada kebosanan di situ? nggak ada Profesor Hungaria yang menemukan Lu serius loh, serius Fi. yang menemukan Hungaria iya, juga ya, yang Say? menemukan ada vitamin monyet. Dia pernah bilang bahwa gini, saat cinta itu ya, kalau misalkan kalian nggak bisa Ya, di National Geographic. Kayak dibego-begoin ya sama dia ya. Bukan, bener. Bener. Kalian nggak bisa mensamaratakan semua urusan permasalahan satu dengan yang lain. Kalian nggak bisa, gini nih, menjudge, menguji kecerdasan seekor ikan dengan memanjat kelapa. Itu Gak ada hubungannya, Kak. Iya. Kayaknya lu aja yang nanya dia, Ratu. Gini, Iya. kan dia bilang, kenapa sih
kamu udah dapat orang yang sabar, tapi kamu masih begitu kan juga. Kamu bilang pasti gitu di saat kan. itu kan suami kamu akan tergugah hatinya, nggak mungkin dia mengulangi. Kesalahan pria, ingat, semua diawali dari iseng dan main-main. Di saat dia udah membuka ruang hati kepada wanita lain, walaupun niatannya hanya sesaat dan main-main, kalau terjadi intensitas hubungan dan terjadi kenyamanan, itu akan menjadi gerbang permasalahan baru buat rumah tangganya. Aku pikir permusyawaratan. Iya, jadi kayak misalkan gini, aku misalkan ya sudah sama istriku baik. Aku nggak bilang istriku nggak baik, tapi di saat aku di luar, aku coba deh mencoba sama dia, ternyata dia juga baik. Nah, kalau ada 2 orang baik yang kita lepas satu, bisa jadi PSK ini kalau kita lepas. Ya, jadi otomatis nggak mau kita harus, loh, bener, kalau dia nggak kita tanggung jawabin, nggak kita nafkain, nggak kita rangkul, itu bisa jadi masalah gitu loh. Ini adalah segmen yang mesti kalian tonton sampai habis karena ini satu-satunya segmen di mana Kak Vicky Prasetyo benar-benar serius. Karena bukan Vicky namanya kalau bukan ngeles ya, makanya kita iya-iyain aja bukan sih. Ngeles. Gini, kalian ini mindset berpikirnya ya. Masih Kalian pernah nonton ini nggak? Apa kakek-kakek lagi? Bukan, film kakek Jepang nggak ada hubungannya sama ini. Basic Instinct. Nggak ada itu. Emang ada. Awasan kalian lagi. Udah, Vic, intinya tadi kan udah 2 tuh poinnya. Apalagi nih yang kita bisa sebagai perempuan untuk mengidentifikasi, ini kayaknya pasangan kita ini memang bener-bener serius, maksudnya pasangan yang baik. Itu apalagi, Vic? Gini. Ada salah satu nasihat baik ya dari wali kota Pantai Gading ya yang pernah aku dengar. Sekarang ke wali kota Pantai Gading loh. Bener-bener waktu pidato bahwa dia bilang, jangan banyak menuntut tentang pasanganmu. Jadikan kekurangannya adalah yang kau lengkapi menjadi benar. Kita juga harus ngaca, kita juga punya kekurangan ya. Kalau kalian hanya, nah ini gue setuju nih. Hanya pengen mencari yang sempurna, di saat si cowok itu udah mendekati sempurna, yang dia pilih juga bukan kamu. Gitu, kamu juga harus berkaca. Kamu layak enggak untuk menjadi seorang yang mendapatkan kesempurnaan hidup dari pasangan priamu. Gitu loh. Jadi kalau ada kekurangan laki-lakimu atau pasanganmu, maka jadikanlah sebuah kelengkapan. Tapi kalau kita udah ngerasa kita melakukan semuanya dengan baik dan kita ngerasa sempurna, tapi si laki-lakinya masih aja begitu, gimana? Berarti memang dia bukan pasangan yang baik gitu ya? Itu yang dikedepankan adalah ego. Rumah tangga itu seperti kuku kita. Kalau kuku kita panjang sampai ngelukai pipi Dewi, tangan, semua dan lain-lain anggota tubuh, yang dipotong tangannya atau kukunya. Nah, kalau ada permasalahan dan kekurangan dalam pasangan, yang kau kikis adalah ego di dalam dirimu untuk memaafkan. Bukan hubungan silaturahmi antara sesama. Iya, berarti udah banget wanita kalau marah, bercerai ya, kita cerai. Itu nggak boleh ya, Vic ya? Itu paling pantang. Kalau laki-laki sudah dicerai, itu yang kayak ada egonya harga diri benar. dia, itu akan, ya udah oke, saya buktikan kalau saya akan menceraikan kamu. Tapi setelah diceraikan akhirnya apa? Si wanita nangis. Jadi intinya adalah di sini balik lagi perempuan harus banyak bersabar. Betul. Terhadap laki-laki. Ya. Tapi menurut pandangan lu sendiri, Wi, dari 3 tadi yang sekiranya setuju. lo tangkap apa tuh? Dia ada benernya sih, kayak yang terakhir. Dari kacamata lo yang masih berumah tangga dengan harmonis. Iya benar, kayak misalnya kita harus menyampingkan ego kita, itu dia benar. Ini benar. Terus kayak kita juga harus ngaca, nobody's perfect gitu loh. Kalau misalnya pasangan kita melakukan kesalahan, kita juga harus ngaca, kita udah jadi pasangan yang bener nggak? Kita udah jadi istri yang baik atau pasangan yang baik nggak? Itu benar banget. Gini, makanya saat tidur, saat suami nggak ada, kamu jangan tidur sendiri. Tidurlah sama anakmu. Iya. Kalau kau sudah memiliki keturunan. Kalau tidak, tidurlah sama tetanggamu. Maksudnya laki-laki juga tuh, yang tetangganya. sesama wanita dong. Oh, kalau laki-laki nggak boleh ya? Nggak boleh dong, kan bukan muhrim juga. Oh, kalau lupa. Kenapa saya bilang saat suami tidak ada atau berpergian jauh, tidurlah sama putrimu. Di saat kau ada kesel hati, unek hati yang tidak ngeliat bisa muka anak tersampaikan. jadinya adem ya, benar. Cinta kalian yang indah sudah menghasilkan satu generasi yang hebat. Kayak Vicky nih ya, dia udah anak udah berapa, Vicky? 7 aku. 7. Jadi 5 pabrik. Itu dari istri, 5 istri 5 ya. pabrik. Nah itu berarti kalau lihat muka anak berarti inget tuh 5-5-nya ya? Ya, apa ya? Gantian tuh. Ada gini. Oh yang ini, oh iya ini yang pertama nih, Ada ini anak kedua gitu. Salah satu penemu perban sunat Sukabumi ya. Ada. Aduh sampai kejedut gue. Serius. Haji Marsum dia pernah bilang, Haji Marsum ada penemu perban sunat dari Sukabumi. Dia pernah bilang bahwa enggak bener dong. Itu kan ibaratnya buah hati lo terhadap 5-5 istri lo ya kan? Benar. Yang nggak akan bisa lo lupain selama masih ada anak ini. Nah, di tadi saat sih, kau hidup sebagai manusia, amal jariah yang akan terus mengalir sampai kau telah tiada dan dimakamkan di alam barzah, sekalipun itu adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Setuju banget. Bukan doa dari istrimu, tapi doa dari anakmu yang soleh dan iya, soleha. benar. Banyak Salah anak satunya banyak rezeki juga ya, Fik ya.
orang mungkin banyak tidak menjadi suami yang baik, tapi saya berusaha untuk tidak pernah menjadi untuk ayah yang baik. tidak Nah, baik. gue setuju tuh. Buat anak. Enggak, gue lagi ngebahas di saat kita memandang wajah anak, kita akan ingat pasangan kita. Pasti. Itu gimana sih, Fik? Ngebagi-baginya kan ada 5 istri ya? Iya. Itu gimana tuh? Semua tuh punya kisah masing-masing, ya. Sesuai dengan ceritanya. Kalau bicara Nggak, gue nanya kapan lu ngingetnya. Maksudnya berarti nih ngelihat anak pertama, inget istri pertama. Ada nggak terbersit jadi kenangan-kenangan yang lama sama istri yang lama? Pasti. Pasti. Kalau misalkan kita ngelihat anak yang pertama, ingat dulu waktu kita muda. Aku mudanya, orang lihat kayak gini ya. Masih aku remajanya usia-usia 18 tahun, 20 tahun ya. Aku tuh kayak boyband Vietnam. Iya, maksudnya keren gitu. Bukan Boyband Korea Vietnam ya. Vietnam ya. Vietnam kiblat lu ya. Iya, itu beda kan. Jadi Jadi sebenarnya dari yang 1, Boyband 2, Vietnam. dan 3 itu tuh kalau aku benang merahkan ya, tidak ada yang nyambung sama sekali loh. Tapi yang aku lihat adalah sosok laki-laki yang berusaha memperbaiki sisinya, karena dia tahu betul apa kekurangan dia Atau kalau di dalam waxing pernikahannya. Ya. Jadi aku melihat itu dari seorang Kak Vicky gitu. Dia tahu Iya. betul salahnya di mana dalam membina rumah tangga, tapi dia mencoba untuk mengeksekusi itu Iya. seakan-akan Iya. wanita harus begini dan begitu. Padahal kalau dari sekian banyak, masa iya nggak ada yang mendekati dari kata sempurna, karena memang nggak ada yang sempurna. betul. Semua Jadi mantan-mantan perban sunat pasanganku, itu mau dilanjut? mantan-mantan pasanganku semua tuh hebat, baik. Terus kenapa pisah? Nah, itu kesalahan kita dari dari setuju. Iya, benar. kesalahan Tolong dari jawab aku. itu. Karena biar Iya, kamu bagaimanapun. berarti gini, Fik, kamu menyadari kalau kamu memang tidak bisa setia sama satu orang sampai akhir Nah. hayat kamu. Bukan, gini. Karena itu sudah kamu lakukan dan gagal terus. Gini. Iya. Gitu. Di situ Rumah kamu tangga itu ibarat perahu yang mengarungi samudra. enggak, kita nggak ngebahas Ya. rumah tangga. Iya, Ini ini kita analoginya. ngebahas Perahu sifat yang mengarungi analogi samudra. lagi. Kita Suami ngobrol aja yuk, Beb. itu sebagai Ih, nakoda. emosi. Sabar, Bu. Suami sebagai nakoda yang memimpin perahu itu. Dan kamu- anak-anak itu sebagai penumpang. dan kamu mengakui kalau Bajak kamu tidak laut. bisa menjadi suami yang baik, tapi kamu bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kamu, bener? Udah nggak ada pilihan. Dalam hidup kamu. Kalau senggahnya Iya, ya, bener. senggahnya Kenapa ya. nggak ada pilihan? Kamu banyak banget loh pilihan. Tadi aja kamu nunjukin di WA, di DM tuh cewek banyak banget, Beb. Sampai nggak dibalas, sampai nangis, Beb, Gua nangis. dari tadi Itu pilihan sebenarnya- banyak, tapi kamu memang tidak mau memutuskan dari diri tadi kamu pasif. untuk berkomitmen. Bener nggak? Karena kamu tahu di saat kamu berhubungan, kamu harus setia pada Iya. satu orang dan kamu harus komit. Oke, aku juga sekarang lagi jalan sama salah satu model dari Azerbaijan yang saat ini ya. Tapi Azerbaijan tuh di mana ya? ada di Afrika. Jadi dia Deket sama kampungnya Aladin ya. Deket sama kampungnya Aladin ya. Kak, ini dia, Serius. Kak, serius Dia dari habis umroh kemarin. kakak ke adik, ya kan? Kakak Iya, kan yang perlu iya. adik aku ngeliat kakak seorang Hati-hati lo, Beb, adik-adik nanti lo disuruh Demi ke Allah, rumah Iya, dia. pernah. dari dulu. Dia mau Tapi kayak serius. bikini berenang di rumah aku juga, aku nggak Nggak ngapa-ngapain, apa-apa. tanya dia. Demi Allah. Temennya Nih, baru. Kak, kakak trauma nggak sama pernikahan? Akankah ada satu orang nanti yang menemani sampai akhir Iya. hayat atau tidak? Nih, ini Karena bagus kita banget. pengen tahu Pertanyaan ini bagus apakah banget. bad boy bisa berubah atau enggak gitu. Ya, ini pertanyaan yang bagus banget buat penonton-penonton wanita khususnya. Iya. kan? Apa aku trauma nggak terhadap pernikahan? Iya. Kalau kita berbuat salah, jangan pernah menyalahkan pernikahannya. Tapi salahkan kita yang tidak bisa menjaga pernikahan itu. Gitu loh. Kalau pernikahan itu sakral, dudukannya tinggi. Justru kalau pria sampai mengajak kamu menikah, terlepas sebentar atau lama, berarti kamu dikasih kedudukan kehormatan. Iya, dikasih kedudukan kehormatan dengan Iya kamu sih. dikasih status pernikahan. Iya sih. Kamu Disucikan lah. diakatkan. Iya. Ya, telah kuterima nikahnya misalkan. Ini dengan mas kawin Disaksikan tersebut seribu dibayar malaikat, tunai. ya. Tuhan menyaksikan Oke, kamu oke. betapa terhormatnya sama pria itu. Terlepas dia lama atau tidak, itu perjalanan takdir. Terlebih daripada pria-pria yang cuma menyimpan kamu dengan suatu hal yang tidak berani untuk ditampilkan Ya, secara publik. itu aku setuju. Di kosan, Fik. di ganggang, Fik. Di kosan, ya. Gajah Mada, ya di belakang soto. Fik. Terus di apartemen-apartemen ya, pria-pria yang menurut dia adalah mampu dan besar, tapi dia menyembunyikan wanita terhormat hanya untuk kepuasan seksualnya aja. Coba kalian bandingin dan compare. Kita Jadi, bukan gua cari yang setuju lebih nih. baik. Ini gua setuju. Tapi kita bukan cari yang lebih baik, tapi kita tidak boleh trauma terhadap pernikahan. Dan kalau gagal, yang disalahkan bukan keramat dan status sucinya sebuah pernikahan. Kita yang tidak bisa menjaga pernikahan itu. Iya. Karena I've been through that. Gue udah pernah Iya, ya betul. ngelakuin itu Nggak kan dan pernah gue gagal ngalamin, ya. ya. Jadi gue relate sih benar. Jadi apa nih yang membuat Vicky bener-bener
pada akhirnya nanti pasti ada dong, semua orang tuh ada endingnya ya, yang membuat Vicky bener-bener Kayaknya kalau wah, dia nggak ada deh, Beb. this is time gitu loh. Usia 5 Apakah tahun. harus kena penyakit dulu kayak azab-azab gitu di saat itu lu baru ngerasa wah kayaknya nih gue harus tobat nih daripada gue mati besok gitu. Usia 5 tahun aku pernah jatuh dari pohon jambu. Gak ada hubungannya. Aku Nggak, ini nanya. aku serius. Iya, Nggak. ini serius. Kamu Aku nanya sama ibu kamu aku. kayaknya menghindari, kamu takut kena karma. Karma itu real loh, guys. Kita Karma itu ini, real. kita Mungkin ini. kamu Di Islam niatnya nggak ada karma. itu karma, maksudnya di Islam nggak ada karma itu punya pendapat masing-masing ya. Kalau aku sih percaya ya dengan yang namanya karma. Gini. Ya Ratu nggak percaya. Nah, kita Vic, itu adalah aset milik Allah. Kita adalah aset milik Tuhan. Kapanpun Jadi Allah intinya kamu- akan mau mengambil kita. Kapanpun Allah akan mau menyuguhkan takdir apapun tentang kita, kebahagiaan, kesedihan. Kita makhluk lemah yang nggak bisa bernegosiasi atas takdir apa yang disuguhkan Tuhan. Kalau memang Berarti kamu ya, tidak Vicky bisa Prasetyo, menghadapi- kamu sebagai hambaku. Kalau aku laknat engkau untuk kau bisa menjadi orang yang baik dengan cara kamu aku miskinkan, kamu kasih sakit. Kalau emang itu keikhlasan Allah, kita sebagai hambanya harus siap menghadapi ini. berarti kamu pada saat itu bakalan berubah. Kita nggak pernah tahu. Oh ya, udah berarti kan kamu maksudnya percaya kan akan hal itu. Kamu cuma nggak tahu kapan waktunya. 1000 kali saya ngomong berubah. Belum tentu si wanita itu akan percaya. Tapi 1 kali saya berusaha akan menjadi yang terbaik buat kamu. Bisa jadi itu sebuah kepercayaan. Jadi kata berubah itu Cuma nggak belum gampang. waktunya ya, Vic, ya. Iya, tapi untuk kali ini mungkin calon istri aku nonton ya. Yang mana nih? Ini di dekat rumah Posyandu. Ada TV juga. Lagi mau lahiran kayaknya ya. Enggak, dia suka nongkrongnya di dekat Posyandu. Suster ya saya. Dia nonton. Aku bilang bahwa kamu, ya, ini kamu nonton pasti. Kamu, iya kamu. Iya kamu ini Ini yang ngerasa ada 20 orang, say. Iya kamu. Udah kamu, iya kamu. Kamu adalah orang terakhir buat aku. Kalau Dia sampai pinter. setelah kamu ada wanita lain lagi, Nah, apa lu berani garanti saya tidak menjamin? akan dapat kehidupan yang baik Oke. bersama kamu. Tapi banyak loh pelajaran yang kita bisa ambil ya dari Vicky ini ya. Dia di Nggak satu ada sisi sih kalau boleh jujur. banyak. Di satu sisi dia sangat bertanggung jawab. Dia tuh tidak pernah nggak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Gue kan kenal sama Vicky tuh udah lama ya. Kayak terus dia baik banget sama temen-temennya. Iya, Makanya dia tuh itu. kalau jadi temen, mending jadi temen. Tapi jangan mau di PHP-in Iya. atau di ala-alain. Wah, kelar lu. Iya kan, Vic? Ya, renungan diri aja sih. Karena sejauh ini kan orang banyak enggak. Oh sedih ya Allah, Vic. Jadi gue jadi nggak enak nih, Vic. Ya tapi itu Kenapa ada lap bengkel nggak? Ada nih, ada Nggak, ya jadi orang tuh hanya bisa menghujat dan menghakimi kita. tidak menghakimi. Kita tuh tidak Cuma- pernah tahu ya kita itu seperti apa. Kalian sering komen atau apapun hal negatif, bukan hanya aku, kepada siapapun. Tuhan udah menciptakan jari-jari kalian yang indah hanya untuk menghardik dan bicarakan buruk kepada orang lain, itu sayang. tapi kan posisinya sekarang ini kita lagi pengen belajar sesuatu hal dari seorang Vicky Prasetyo memang Ya. udah melewati banyak Setuju. asmara Iya, gitu iya kan. benar. Cuman yang dari tadi kakak kasih ini ke penonton ini di highlight nih Vicky Prasetyo serius di konten ini enggak. Iya betul. Padahal Tapi tidak. satu poin sih yang aku tangkep ya dari Vicky dari dulu kenal dia ini tuh mentalnya mental baja banget. Mau kita ibaratnya ngata-ngatain, jelek-jelekin, dia tuh tetap ya udah gitu loh, kayak tetap baik aja. Ya, mungkin kan orang Mungkin di belakang lu baru siapapun mencoba beropini untuk ya. Tapi buat ini calon istri aku ya. Nah, ini jam lagi segini, kamu, jam kamu, segini. ini yang di mana enggak. nih? Yang di puskesmas Jam atau di segini- posyandu lagi Jam nih? segini aku hafal banget dia lagi nyetrika hordeng. Ini jadi aku bilang sama dia bahwa iya kamu. Ini Kamu- dari kamu segala adalah orang- profesi ya. Kamu adalah orang terakhir buat aku, serius. Aku akan bisa buktikan setelah tayangan ini 2 jam, aku akan nemuin kamu dan aku akan meluk kamu sekenceng-kencengnya. Lu yakin? Aku Nanti lu nggak akan bagi-bagi ngelepasin waktunya gimana kamu. setelah tayangan Ya. ini? Rumahnya jauh-jauh, bro. Kalau nggak macet, aku akan naik Gojek buat nemuin kamu. Aku naik motor di belakang, nggak apa-apa, mataku kena debu. Tapi lu Yang penting aku bisa cepat ketemu kamu. Nah, terus gak sih Cuma namanya kamu berarti banyak. Gak tahu. yang aku minta, kamu tolong pakai baju zebra malam ini. Itu yang aku suka. Bukan leopard lagi ya, Say. Zebra, apa lagi? Kan jadwalnya zebra. Malam Jumat kan, sekarang kan.
Ya, aja. Makasih banyak loh bro, Iya, ya. banyak banget loh dia juga suka ngasih-ngasih kayak input-input yang positif Oh, ya, iya, selain iya. hubungan-hubungan Di balik itu. layar gitu. Ya udah itu pinter-pinter kita aja lah ya untuk menilai mana yang baik ya diterima, kalau yang nggak baik ya udahlah namanya Vicky ya. Kalau misalnya kita iya-iyain, kita masukin hati ya bukan Vicky namanya Ya, kan. saya mohon maaf juga lah kalau ada suatu hal dari awal dan sampai terakhir kita closing ini ada perkataan yang kurang berkenan atau salah. Tapi kalau menjadi sebuah pembelajaran, biarlah saya menjadi lilin yang membakar diri saya untuk menerangi sekitar. Biarlah saya menjadi Bijaksana contoh yang banget. salah agar kalian bisa selalu benar. Seperti itu aja sih. Potongan Iya. TikTok. Oke, Oke. jadi segitu aja dulu kali ya, Iya. Beb. Iya, betul. Aduh, kayaknya perut aku pengen Ini ngomong dari nih. tadi tuh Kira-kira kayak cocoknya apa ya? Jam segini tuh kayaknya kita Cocoknya apa enak ya? ngemil keripik yang ringan tapi ngenyangin ya nggak sih? Iya. Nah Apa ini? ini dia. Iya, aku punya ini nih. Ya, aku nggak doyan. Talasa. Ini Talasa. Aku nggak doyan itu. Kenapa nggak doyan? Ini tuh keripik dari Talas, karbohidratnya karbohidrat kompleks. Tadi kan kamu bilang kamu lapar, ini tuh bisa ngenyangin bro, dan rasanya tuh enak banget. Tapi Cobain bisa deh. nggak kalau dicelupin susu? Bisa dong. Boleh abis makan ini, boleh ya sambil minum Karena susu. ini Coba dulu, juga coba dulu. kaya Ini dengan enak serat nggak? pangan, Enak. protein dan antioksidan. Ini dari Karbohidratnya kentang. Talas, Talas. keripik Talas. Adiknya singkong. Iya, umbi-umbian yang paling Umbi-umbian sehat yang dari paling sehat. jenis karbohidrat. Apa Ini aja Ratu? emaknya sehatos. Coba ya, aku cobain Jadi ini ya. mengandung protein, antioksidan, karbohidrat kompleks, vitamin A Dan dan, vitamin C. Apalagi kan kayak Vicky ini lagi sibuk banget nyalek juga ya. Kalau nggak salah sekarang. Jadi butuh makanan-makanan yang bergizi. Enak gitu ya, enak gitu ya. Enak banget kan? Ini Rasanya ada dua rasa loh, jadi ada varian yang rasa Gurih banget jagung ya, bakar enak sama banget. yang pedas. Talasnya. Ini harganya berapa? ini bentar lagi launching ya, belum launching. Nanti harganya juga sangat affordable Ah. banget. Harganya mahal nggak? Biasanya makanan yang enak Harganya? kayak gini harganya mahal. No. Apalagi sehat, jadi mahal nggak, Wi? Enggak, ini harganya sangat ringan di kantong Berapa? dan affordable. Coba aku lihat ya. 8.000 ya, 8.000 aja. Mahal. Ya Allah, lo transferin cewek berapa puluhan juta, masa Serius? 8.000 Ini cuma 8.000 aja. 8.000. Murah 8.000 banget. rupiah. Iya, udah gitu mengandung antioksidan, karbohidrat, dan vitamin A dan C. Jadi kalian kalau mau nyemil sehat aja. Terus Ini ini ada dua varian rasa. Jadi kalian harus benar-benar ini Iya. adalah Enak banget dan memorable segmen episode IBA yang terbaik lah. Karena Iya. ada Dewi juga di sini. salah camilan yang sehat. Ini bisa pakai nasi nggak, Kak? Bisa, langsung kenyang kan. Tapi sebenarnya kamu makan ini doang Tapi ini juga nggak terbaik perlu ya. nasi juga enak. Gini, Terus biasa- anak kamu juga bisa makan. Biasanya Ini kan sangat kalau sangat aman. makanan yang begini, ciki-ciki kayak gini, itu kan gurih ya, terus bikin kita jadi gendut. Ternyata ini Ciki? enggak kan? Ini bukan ciki. Ini bukan yang bisa bikin kita gendut ataupun Enggak. Kan ini karbohidrat kompleks. Jadi kamu makan juga udah kenyang, nggak bikin gendut. Oh iya ya. Cemilan yang sehat. Ini bukan ciki. Beda. Beda. Kalau cemilan itu sesuatu yang mengenyangkan perut dengan kandungan vitamin yang ada. Wah, ya udah. Kalau gitu saya sekarang mau borong ini, saya mau kasih buat calon istri saya. Terima kasih. Habisin. Yaudah, makasih ya. Ya, Makasih ya. oke. Thank Kalau you. tunggu dulu kita closing dulu. Kalau gitu kita closing dulu sampai Closing. ketemu lagi di istri-istri bahagia berikutnya. Bye-bye. Istri-istri bahagia. Saya Rizky Nabila dan Saya Tengku Dewi. jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian mau bintang tamunya siapa nanti kita datangin. Ya. Oke. Ya. Makasih. Bye-bye. Langsung cabut dong ya.